Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang dinasti Umayyah. Nama saya Suci Desri Niar dan Saya Celia Puspita. Perkenalkan, nama saya Rahma Hidayah. Perkenalkan, nama saya Ramzan Miliati. Saya Restu Aprilia Manju. Saya Putri Ramadhani. Dinasti Umayyah merupakan dari awal dijalankan. di sini saya akan melanjutkan penjelasan sejarah dinasti Umayyah, yang mana dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb. Nama dinasti Umayyah dinisbahkan kepada Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf. Muawiyah selain sebagai pendiri, juga sebagai khalifah pertama Bani Umayyah. Muawiyah dipandang sebagai pembangun dinasti ini. Oleh sebagian sejarawan, dipandang negatif sebab keberhasilannya memperoleh legalitas atas kekuasaannya dalam perang saudara di Siffin. Terlepas dari itu, dalam diri Muawiyah terkumpul sifat-sifat seorang penguasa, politikus, dan administrator. Pada masa kekhalifahan Bani Umayyah, terdapat beberapa khalifah yang sangat berpengaruh. Di antaranya adalah Al-Walid bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz. Satu prestasi memabukkan yang pernah ia ukir adalah renovasi Masjid Agung Umayyah yang ada di ibu kota pemerintahan Damaskus, Suriah. Selain itu, dalam History of the Arab, Philip K. Siddi menyatakan Al-Wahid memperluas dan memperindah Masjidil Haram di Mekah dan juga merenovasi Masjidil Nabawi yang ada di Madinah. Sosok ini pula yang mengenalkan cerukan pada dinding masjid sebagai penunjuk arah kiblat dan tempat imam untuk pertama kalinya. Begitu pula menara masjid sebagai bentuk arsitektur Islam yang paling penting. Menara masjid mulai dibangun semasa pemerintahan Al-Walid. Ia juga meninggalkan beberapa bangunan, terutama istana kekhalifahan. Di antara yang terkenal keindahannya adalah istana Al-Quba, Al-Qadrah, Al-Haidiyah, serta Al-Musyatta. Pembangunan istana Musyatta belum selesai saat khalifah yang arsitek sulung itu wafat dalam usia 40 tahun. Arsitek lain yang terkenal pada abad ke-7 Masehi adalah Ibrahim bin Zanaid bin Said. Menurut Khalid Azali, Ibrahim menjadi salah satu orang kepercayaan Khalifah Al-Zahir. Ibrahim merancang dan memimpin langsung pembangunan istana khalifah yang terletak di luar kota Damaskus. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan ekonomi pada masa dinasti Umayyah. Ekonomi pada masa dinasti Umayyah relatif stabil, yang dipegang oleh Abdul Malik bin Marwan lebih kurang 12 tahun. Dengan adanya kerjasama yang baik antara Abdul Malik dan Al-Hajjaj yang ditandai dengan meningkatnya anggaran pemerintah untuk berbagai macam pekerjaan umum, di antaranya adalah pembangunan prasarana di masjid di berbagai provinsi, dan yang terbesar ialah pembangunan Kubah Al-Sahra di atas Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Upaya pembangunan prasarana yang menjadikan pertanian dapat berkembang pesat, hasil uang menonjol,
uh, seperti gandum, padi, tebu, jeruk, kapas, dan lain sebagainya. Demikian juga industri kulit dan tenun mengalami kemajuan yang cukup bagus. Berbagai macam faktor kemajuan ekonomi pada masa dinasti Umayyah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu perdagangan. Setelah diubah, Umayyah berhasil menguasai wilayah yang cukup luas. Maka lalu lintas perdagangan mendapat jaminan yang layak, baik melalui jalan darat maupun jalan laut. Pada jalan darat, umat Islam mendapatkan keamanan untuk melewati jalan sutra menuju Tiongkok, guna memperlancar perdagangan sutra, keramik, obat-obatan, dan wangi-wangian. Pada jalur laut ke arah negeri-negeri belahan timur untuk mencari rempah-rempah, bumbu, kasturi, permata, logam mulia, gading, dan bulu-buluan. Yang kedua yaitu pertanian dan industri. Dalam bidang pertanian, Umayyah telah memberi tumpuan terhadap pembangunan di sektor pertanian. Beliau telah memperkenalkan sistem irigasi atau pengairan yang bertujuan meningkatkan hasil pertanian. Yang ketiga yaitu reformasi fiskal. Selama pemerintahan Umayyah, semua pemilik tanah baik yang muslim dan non-muslim diwajibkan membayar pajak tanah. Sementara itu, pajak kepala tidak berlaku bagi penduduk muslim, sehingga banyak penduduk masuk Islam. Secara ekonomi, hal ini yang membuat belakang ini berkurangnya hasil negara. Pada masa Umar bin Abdul Aziz, beliau memiliki pandangan bahwa menciptakan kesejahteraan masyarakat bukan dengan cara mengumpulkan pajak sebanyak-banyaknya, seperti yang dilakukan oleh para khalifah Bani Umayyah sebelum Umar, melainkan dengan menciptakan kekayaan alam yang ada dan mengelola keuangan negara dengan efektif dan efisien. Keberhasilan dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat inilah yang membuat Umar bin Abdul Aziz tidak hanya disebut sebagai pemimpin negara, tetapi juga sebagai fiskalis muslim yang mampu merumuskan, mengelola, dan mengeksekusi kebijakan fiskal pada masa kekhalifahan. Yang keempat itu pembuatan mata uang. Pada masa kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan pada tahun 65 sampai 86 Hijriah, beliau membuat kebijakan untuk memakai mata uang sendiri. Pemerintahan saat itu mendirikan tempat percetakan mata uang di Dar Idjar. Mata uang dicetak secara terorganisir dengan kontrol pemerintah. Kemudian pada tahun 77 Hijriah atau 697 Masehi, Khalifah Abdul Malik mencetak dinar khusus yang bercorak Islam yang khas, berisi teks Islam ditulis dengan tulisan kufi. Selanjutnya tentang masa keemasan pada dinasti Umayyah. Kemajuan dinasti Umayyah terdapat pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan sampai pemerintahannya Hisham bin Abdul Malik, dan puncak kejayaan dinasti Umayyah yaitu pada masa Abdul Malik dan Hisham. Mereka berhasil menguasai wilayah Andalusia.
akan menjelaskan tentang penyebab runtuhnya Bani Umayyah. Penyebab runtuhnya Bani Umayyah ialah yang pertama, perang saudara antar sesama Bani Umayyah. Perang saudara ini menghancurkan wibawa Bani Umayyah. Akibatnya banyak pemberontakan muncul di berbagai provinsi. Yang kedua, pertentangan antar kelompok di Bani Umayyah yang terlepas dari pertentangan antara kelompok Qais atau kelompok suku-suku Arab dari bagian utara Jazirah Arab atau Syria melawan kelompok Yaman atau kelompok suku-suku Arab yang dari bagian selatan Jazirah Arab. Kedua kelompok ini saling mendukung kandidat khalifahnya sendiri-sendiri dan akhirnya terjadi perang saudara. Faktor lain penyebab munculnya pemberontakan ini adalah diskriminasi terhadap kaum Mawali. Mawali adalah golongan pada masa dinasti Umayyah yang terdiri dari orang-orang non-Arab yang baru masuk Islam. Diskriminasi pada masa dinasti Umayyah yang dialami Mawali antara lain tidak bisa memegang jabatan tinggi, dipandang rendah secara sosial, dan harus membayar jizyah meski sudah Islam. Kekecewaan mereka ini merupakan salah satu faktor mereka mendukung pemberontakan Bani Abbasiyah. Selanjutnya adalah pemberontakan Bani Abbasiyah. Pertama diluncurkan oleh pemimpin Bani Abbasiyah yaitu Abu Abbas al-Shafah, saudaranya Abu Ja'far al-Mansur, dan panglima perang keturunan Iran Abu Muslim al-Khurasani. Pemberontakan ini berhasil mengalahkan pasukan Umayyah di pertempuran Sungai Zab pada 16 Januari 750. Setelah menang, Bani Abbasiyah menggantikan Bani Umayyah. Abu Ja'far al-Mansur menjadi khalifah kedua setelah meninggalnya al-Shafah dan kemudian memindahkan ibu kota ke Baghdad. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan menyampaikan materi tentang akhir kekuasaan dinasti Umayyah. Salah satu penyebab runtuhnya dinasti Umayyah adalah perpecahan antar suku dan konflik antara anggota keluarga kerajaan. Faktor lain yang menjadi penyebab utama jatuhnya kekhalifahan Umayyah adalah munculnya berbagai kelompok yang memberontak dan merongrong kekuasaan mereka. Kelompok Syiah yang tidak pernah menyetujui pemerintahan dinasti Umayyah dan tidak pernah memaafkan kesalahan mereka terhadap Ali dan Al-Husain. Pengabdian dan ketaatan mereka terhadap keturunan Nabi berhasil menarik simpati publik. Di sekeliling mereka berkumpul orang-orang yang merasa tidak puas, baik politik, ekonomi maupun sosial terhadap pemerintahan di dinasti Bani Umayyah. Di kalangan kelompok Sunni sekalipun, orang yang paling saleh di antara mereka yang mengecam para khalifah karena terlalu mementingkan kehidupan duniawi dan mengabaikan hukum-hukum Al-Quran dan hadis. Kekuasaan Bani Umayyah berakhir setelah mereka kalah dari pemberontakan Bani Abbasiyah pada tahun 750 Masehi. Sebagian besar pemimpin Bani Umayyah tewas dalam pemberontakan ini. Namun salah seorang yang selamat yaitu Abdurrahman ad-Dakhil berhasil membangun kembali kekuasaan Bani Umayyah di Andalusia. Kemudian, faktor lain penyebab terjadinya pemberontakan adalah diskriminasi terhadap kaum Mawali. Mawali adalah golongan orang pada dinasti Umayyah yang terdiri dari orang-orang non-Arab yang baru masuk Islam. Diskriminasi pada masa dinasti Umayyah ini yang diawali Mawali antara lain adalah tidak bisa memegang jabatan tinggi, dipandang rendah secara sosial, dan harus membayar jizyah meski sudah Islam. Demikianlah penyampaian materi tentang dinasti Umayyah dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.